Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Sienna Wright memberikan sebuah informasi penting yang membuat Harvey York terkejut dan tidak pernah menyangkanya. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6615 sampai 6619. Chapter 6615. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Rita Lawson berkedut, wajahnya menjadi gelap, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah. Harvey York, jangan ngawur di sini. Aku sudah menunjukkan permintaannya, jadi kamu harus mematuhinya kan? Kamu masih berteriak-teriak di sini, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Harvey York memandang Rita Lawson dengan serius, dan berkata, Kakak ipar, karena kamu bersedia muncul hari ini, aku yakin kamu masih peduli dengan Yvonne Xavier. Jadi aku bisa memberitahumu dengan sangat serius. Tidak peduli situasi atau kesulitan apa yang dihadapi Yvonne Xavier, aku dapat membantu menyelesaikannya. Tapi premisnya adalah, kamu harus memberitahuku masalah ini dengan jelas. Rita Lawson memutar matanya yang cantik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya penuh dengan penghinaan. Aku menerima kebaikanmu demi Yvonne Xavier. Tapi, itu tidak perlu. Ketika dia mengatakan ini, Rita Lawson mencibir dalam hatinya. Calon suami Yvonne Xavier adalah orang yang sangat hebat dari negara pulau. Apa gunanya sampah seperti Harvey York di depan pria super besar seperti itu? Tidak peduli apakah Yvonne Xavier bersedia menikah dengan pria ini atau tidak. Tetapi bagi keluarga Xavier, ini adalah suatu keharusan. Orang dari Bakwood ini masih ingin mengurus urusan keluarga Xavier. Itu hanya lelucon besar. Lagi pula, tidak masalah berapa banyak kekuatan dan energi yang dimilikinya di luar. Tapi di Walsing, semua itu tidak ada artinya. Harvey York, atas kebaikanmu, sekali lagi aku berterima kasih atas nama Yvonne Xavier. Tapi, aku akan mengingatkanmu. Dia dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Jika kamu tidak berusaha mencari atau mengganggunya, dia akan lebih baik. Jadi, kamu bisa menjadi tenang sekarang. Akan sangat bagus jika kamu kembali ke Bakwood. Mata Harvey York menjadi dingin. Aku bilang, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Yvonne Xavier sekarang. Mengerti? Kamu ingin tahu sial? Bagaimana jika kamu sudah tahu? Bisakah kamu memecahkan masalahnya? Melihat bahwa Harvey York tidak mendengarkan bujukannya sama sekali, Rita Lawson tidak bisa menahan diri, dan akhirnya meledak secara langsung. Orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, masih ingin menyelesaikan masalahnya. Orang yang hatinya lebih tinggi dari langit dan yang hidupnya lebih tipis dari kertas adalah sampah sepertimu. Dia dianggap memiliki otoritas tinggi di keluarga Xavier dari 10 keluarga teratas. Ibunya lahir dari keluarga Smith di barat laut. Dia bahkan tidak bisa membantu Yvonne Xavier dengan latar belakang seperti ibunya. Kamu hanya kentut. Karena itu, Rita Lawson melambaikan tangannya dengan jijik. Hal-hal di lingkaran atas berada di luar imajinasi orang-orang sepertimu. Demi kebaikanmu sendiri, sebaiknya kamu pergi, apakah kamu mengerti? Ekspresi Harvey York masih acuh tak acuh, dan dia berkata, Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku minta maaf. Aku harus memeriksanya sendiri. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku minta maaf sebelumnya. Kamu. Rita Lawson gemetar karena marah. Si cantik berambut panjang menyipitkan mata ke arah Harvey York dengan ekspresi tidak sabar. Ayo. Jangan meledakkannya di sini. Tidak ada gunanya meniup kulit sapi. Orang sepertimu tidak lebih hanya ingin mendapatkan sedikit uang dan mengetahui sedikit lebih banyak tentang kebenaran dunia. Kamu tahu bahwa jika kamu tidak menjadi orang di lingkaran teratas, kamu akan menderita sepanjang hidupmu. Chapter 6616. Itu sebabnya kamu memeras otakmu dan mencoba segala cara untuk menjadi bagian dari keluarga Jin di Mordu. Ketika kamu tahu bahwa kamu tidak bisa masuk dalam keluarga Jin, kamu akhirnya berpikir bahwa tidak buruk untuk bisa masuk ke keluarga Xavier. Wanita berambut panjang itu memiliki pandangan jijik seperti melihat kebenarannya. Sayang sekali. Kamu masih belum tahu betapa tidak kompeten dan tidak bergunanya dirimu. Kamu tidak mengerti satu hal. Kodok tidak akan pernah makan daging angsa. Seekor burung pegar tidak pernah layak menjadi burung phoenix. Beberapa hal, ada saat kita dilahirkan. Jika kamu tidak memilikinya saat kamu lahir, kamu tidak akan memiliki harapan dalam hidup ini. Sangat mudah untuk mati lebih awal. Jangankan memecahkan masalah Yvonne Xavier. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah restoran South Sea sekarang. Kamu kurang beruntung, keluarga Wright kebetulan ada di sini. Karena itu, wanita berambut panjang itu melengkungkan bibirnya dengan sinis. Terlihat, tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dengan setelan tradisional yang tampak seperti dia yang bertanggung jawab berjalan dengan cepat.
Hanya dengan melihat auranya, dapat diketahui bahwa dia pasti atasan jangka panjang. Rita Lawson juga memperhatikan lelaki tua itu, melirik Harvey York saat ini, dan berkata dengan ringan. Kamu mungkin tidak mengenal orang ini. Orang ini adalah manajer umum restoran South Sea. Meskipun dia bukan anggota keluarga Wright, dia dianggap sebagai pelayan berpangkat tinggi dan berkuasa di antara para pelayan tua keluarga Wright. Bahkan jika kami bertemu dengannya, kami harus dengan sopan memanggilnya pelayan. Kamu, ini sudah berakhir. Karena itu, Rita Lawson menggelengkan kepalanya seolah melihat orang mati. Kemudian dia berdiri, tersenyum, dan hendak menyapa pramugara. Si cantik berambut pendek berkata dengan lebih manis. Halo, Manajer Braff. Lama tidak bertemu, kamu semakin energi. Ngomong-ngomong, kami bukan kelompok yang sama dengan orang yang mengkritik bahan-bahan segar di hotel ini. Kamu tidak harus menyingkir. Sebelum dia selesai berbicara, Manajer Braff segera mendorong wanita berambut pendek itu. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah Harvey York, dan di tengah ejekan, sarkasme, mata setengah tersenyum semua orang, dia membungkus 90 derajat ke arah Harvey York. Tuan Muda York, halo. Terima kasih telah menunjukkan kekurangan bahan restoran kami. Aku baru saja meminta seseorang memeriksa rantai pasokan, dan aku menemukan hal yang kamu katakan. Karena masalah ini, aku akan memberimu penjelasan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu karena telah menunjukkan kekurangan kami, aku secara pribadi memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi tamu VIP di restoran kami. Jika kamu datang ke tempat kami untuk makan mulai sekarang, itu akan gratis. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit membeku, dan ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Beberapa orang tidak bisa mempercayainya, dan mereka menamparkan diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa tidak sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Manajer Braff, yang selalu menyendiri dan tidak memberikan muka kepada siapapun, sekarang malah meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada seorang pemuda. Ini. Apakah aku bermimpi? Lagi pula, dalam persepsi semua orang, Harvey York yang sangat pemilih, mungkin akan diusir alih-alih diganggu. Namun, tanpa diduga, dia kini telah menjadi VIP restoran South Sea. Dia bahkan akan mendapatkan pesanan gratis setiap kali dia datang untuk makan. Perlakuan macam apa ini? Sebelum orang-orang ini menyelesaikan keterkejutannya, Manajer Braff terus berbicara. Selain itu, putriku sudah lama menunggumu ruang nomor 1, VIP. Tolong ikuti aku. Putrinya? Putri yang mana? Sienna Wright. Chapter 6617. Dalam keluarga Wright di Walsing, ada banyak anak perempuan dan tuan muda. Tapi Sienna Wright adalah satu-satunya yang bisa dinobatkan sebagai putri. Wanita ini mampu melawan Emery Wright, anak bungsu dari keluarga Wright. Dalam persepsi banyak orang, begitu dia mengambil alih kekuasaan di masa depan, dia akan menjadi ratu keluarga Wright. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki status tertinggi di antara generasi wanita muda di Walsing. Dan Sienna Wright sudah lama menunggu udik ini di kotak langit. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudut mata Rita Lawson berkedut saat ini, dan kemudian dengan gemetar berkata, Manajer Braff, apakah kamu tidak salah orang? Dia hanya udik dari Southlight. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk sarapan dengan Putri Wright? Manajer Braff melirik Rita Lawson, dan berkata dengan dingin. Apa? Dengan siapa putriku akan sarapan pagi? Apakah aku harus bertanya pada keluarga Xavier di Walsing? Siapa kamu? Beraninya kamu mengurus urusan keluarga Wright? Ini. Kelopak mata Rita Lawson berkedut, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Manajer Braff tampak acuh tak acuh. Manajer Braff, kami tidak bermaksud untuk mengatur keluarga Wright, tapi orang ini hanyalah pembohong. Maksudnya, apakah keluarga Wright tidak memiliki kemampuan untuk membedakan seseorang? Ekspresi Manajer Braff tenggelam. Atau apakah menurutmu teman Putri Wright itu pembohong? Kamu ingin mengatakan bahwa Putri Wright ingin berkolusi dengan seorang pembohong? Tidak. Ekspresi Rita Lawson menjadi semakin jelek. Bukan itu yang kami maksud. Benar, maaf, kami salah, kami sudah menyinggung Putri Wright. Kami mengakui kesalahan kami. Bukan putriku yang kamu singgung, tapi Tuan Muda York. Manajer Braff berbicara dengan dingin, dan kemudian mengabaikan sekelompok orang, tetapi terus membungkuk pada Harvey York dan berbicara. Tuan Muda York, anjing menggonggong ini tidak berhak mengotori tanganmu. Aku akan membantumu menyelesaikannya sebentar lagi. Tolong juga, Putri Wright sudah menunggumu di atas. Harvey York mengangguk, dan berjalan pergi perlahan dengan tangan di belakang punggungnya.
Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat Rita Lawson dan yang lainnya lagi. Melihat pemandangan ini dan melihat mata acuh tak acuh manajer Braff, Rita Lawson dan ketiga wanita lainnya merasakan semacam penyesalan yang tidak mereka ketahui bagaimana menggambarkannya. Mereka awalnya berpikir bahwa membantu keluarga Xavier mengusir Harvey York adalah pencapaian yang luar biasa. Sekarang tampaknya status dan koneksi Harvey York jauh di luar imajinasi mereka. Selain hal-hal lain, hanya menjadi teman Putri Wright sudah cukup untuk menjadikan Harvey York salah satu lingkaran teratas di negara H. Jika mereka tidak mencibir pada Harvey York barusan, tetapi telah memikirkan cara untuk Harvey York. Mungkin, mereka bisa memanjat ke cabang tinggi Sienna Wright. Selain itu, mereka masih memiliki ketakutan yang tak terkatakan di hati mereka, tidak tahu apa yang akan dilakukan manajer Braff dengan mereka sebentar lagi. Saat ketiga gadis itu sedang gelisah, Harvey York tiba-tiba berhenti, melirik mereka bertiga, dan berkata dengan ringan. Kalian pilanglah. Tapi aku akan mengatakan satu hal untukmu. Aku harus menemui Yvonne Xavier dalam sehari. Jika aku tidak melihatnya, aku akan pergi ke rumah Xavier di Walsing secara langsung. Pada saat ini, kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi dengan rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku mengerti. Kami pasti akan menyampaikannya. Rita Lawson dan yang lainnya mengangguk dengan cepat. Chapter 6618. Di kotak VIP. Ruangannya tidak terlalu besar, hanya lebih dari 50 meter persegi. Furnitur bergaya klasik ditempatkan di dalamnya, terlihat biasa saja, tetapi penuh dengan jejak waktu. Selain itu, teh tradisional dari Southlight diletakkan di atas meja makan di tengah. Pangsit udang kristal, saomai, igi buns, bubur tingsi. Ini bukan bahan kelas atas, tetapi memiliki bau yang sangat lezat. Putri Wright, Sienna Wright, sedang duduk di kursi utama, mengenakan kacamata berbingkai emas dan melihat informasi di tablet. Dia sepertinya baru saja bangun, matanya sedikit mengantuk, dan dia tidak memakai riasan. Namun meski begitu, tidak ada cara untuk menyembunyikan sikapnya yang luar biasa. Untuk wanita yang luar biasa dan cantik ini, Harvey York hanya melirik dengan ringan, tetapi tidak memiliki pikiran lain. Dia hanya menarik kursinya dan duduk, berkata, Putri Wright, kita sudah lama tidak bertemu sejak meninggalkan Floodwell. Bukannya kita lama tidak bertemu, tapi Tuan Muda York yang tidak ingin melihatku. Sienna Wright melepas kacamatanya, sedikit mengangkat wajahnya yang seperti peri, dan hanya menatap Harvey York seperti ini. Aku sudah mengatakan, ketika kamu datang ke Walsing, kamu dapat mencariku jika kamu butuh sesuatu. Apakah jika bukan karena aku meneleponmu kemarin, maka kamu tidak akan pernah menemuiku? Harvey York tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak ingin menelponmu Putri Wright, tidak, ini belum waktunya untuk meminta bantuanmu. Kepala 10 keluarga teratas, bantuan Putri Wright di Walsing, ini adalah standar 1 kali lebih sedikit. Aku tidak bodoh, kenapa aku tidak menunggu sampai saat kritis untuk menggunakannya? Mendengar kata-kata Harvey York, Sienna Wright menunjukkan ekspresi yang menurutnya bisa diucapkan. Setelah itu, dia berdiri, menuangkan secangkir teh untuk Harvey York dengan tangannya sendiri, lalu tersenyum dan berkata, ayo makan dulu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa makan untuk sementara waktu. Harvey York memiliki firasat buruk, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Putri Wright, jangan khawatir, aku belum pernah mengalami badai besar. Benarkah? Sienna Wright tersenyum sambil menggoyangkan sumpitnya. Kamu sudah tahu tentang pernikahan Nona Xavier kan? Harvey York menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa yang akan dinikahinya? Sienna Wright memiliki ekspresi ketertarikan. Harvey York melengkungkan bibirnya dan berkata, itu tidak mungkin Emery Wright kan? Sienna Wright tertawa dan berkata, bukan itu masalahnya, kakakku selalu menjadi orang yang pemilih. Bahkan jika dia mencari seorang wanita, status didahulukan. Jadi, meskipun Nona Yvonne Xavier adalah keturunan langsung dari keluarga Xavier, kakak tertuaku mungkin tidak menyukainya. Juga, keluarga Wright tidak akan menikah dengan keluarga Xavier. Lalu siapa pasangan nikah Yvonne Xavier? Harvey York mengerutkan kening, selalu merasa bahwa orang ini harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Sienna Wright menuangkan secangkir teh lagi untuk Harvey York, memberi isyarat padanya untuk meminumnya, dan kemudian perlahan berkata, pemimpin salah satu 6 sekolah negara pulau, Tuan Muda Shintowei, Shingen Tokugawa. Apa? Yvonne Xavier akan menikah dengan Shingen Tokugawa? Mata Harvey York berkedut. Kapan ini diputuskan? Sienna Wright menghela nafas, dan berkata, kamu, jangan bersemangat. Aku baru saja mendapat kabar tentang masalah ini, jadi aku membuat janji denganmu sesegera mungkin.
Menurut informasi yang aku dapat, tidak lama setelah Tokugawa Shingen datang ke Wolsing, perhentian pertama adalah ke rumah Xavier di Wolsing. Kontrak pernikahan seharusnya sudah dinegosiasikan saat itu. Setelah itu, keluarga Xavier di Wolsing meminta Yvonne Xavier kembali, dan kemudian menghukumnya. Chapter 6619. Setelah memejamkan mata sejenak, Harvey York menarik napas panjang dan berkata, "Tahukah kamu kapan pernikahannya?" Setelah Sienna Wright menatap Harvey York dalam-dalam, dia berkata dengan lembut, "Sehari sebelum malam bulan purnama. Sehari sebelum pertempuranmu dengan Shinto Wei. Itu hari pernikahan Shingen Tokugawa dan Yvonne Xavier. Jika tebakanku benar, setelah hari pernikahan, Shingen Tokugawa akan membawa Yvonne Xavier untuk menyaksikan pertarungan kalian. Dan sebelum pertarungan itu, Shingen Tokugawa akan memberitahumu tentang pernikahannya dengan Yvonne Xavier. Sederhananya, Shingen Tokugawa pasti akan menggunakan Yvonne Xavier untuk mengacaukan pikiranmu." Harvey York perlahan menutup matanya, kemudian berkata dengan lembut, "Apakah ini rencana keluarga Xavier, atau rencana aliran Shinto Wei?" Ekspresi Sienna Wright tidak banyak berubah, tetapi menyerahkan tablet di tangannya kepada Harvey York. "Menurut informasi yang aku dapat, sampai batas tertentu itu bisa dianggap kebetulan. Pertama, keluarga Xavier telah melakukan beberapa hubungan bisnis dengan Shinto Wei tahun ini. Pertukaran antara kedua belah pihak sangat dekat, dan kerjasamanya tidaklah buruk. Kedua, Shinto Wei telah lama mengusulkan pernikahan politik dengan keluarga Xavier, tetapi Sheldon Xavier yang bertugas di pemerintahan tidak pernah mengizinkannya. Belakangan, Sheldon Xavier kehilangan kekuasaan di keluarga Xavier, dan masalah ini berjalan mulus. Ketiga, Shinto Wei dianggap tulus. Lagi pula, Shingen Tokugawa adalah tuan muda Shinto Wei, dan identitasnya ada di sana. Dia datang untuk menikah dengan keluarga Xavier, yang merupakan sikap mengikat kepentingan satu sama lain. Dari 3 poin ini bukan sengaja menargetkanmu, tapi memang kebetulan. Tentu saja, jika masalah ini didorong ke belakang layar oleh orang-orang yang memiliki niat, maka hal itu mungkin tak terhindarkan secara tidak sengaja." Ekspresi Harvey York kembali tenang, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan pada Putri Wright. Yvonne Xavier, apakah dia mau atau terpaksa?" Harvey York tentu tahu bahwa untuk keluarga tingkat atas seperti keluarga Xavier di Wolsing, jika mereka benar-benar dapat bekerja sama dengan mencapai kesepakatan negara pulau, manfaat yang bisa mereka dapatkan benar-benar di luar imajinasi. Hanya saja dia ingin mengetahui keinginan pribadi Yvonne Xavier. Sienna Wright menoleh untuk melihat keluar jendela, dan kemudian berkata dengan ringan, "Untuk keluarga teratas, kepentingan keluarga jauh lebih besar daripada yang lainnya. Terkadang, keluarga tidak akan mempertimbangkan keinginan para pihak, dan para pihak tidak akan mempertimbangkan keinginan mereka sendiri. Tuan Muda York, jika kamu ingin mengetahui pikiran Nona Yvonne Xavier, mengapa kamu tidak menanyakannya sendiri?" Saat berbicara, Sienna Wright mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke depan Harvey York. Harvey York meliriknya dan melihat alamat di atasnya. "Kedutaan Negara Pulau. Tempat yang bagus." Tepat ketika Harvey York akan pergi ke Yvonne Xavier dan menanyakan sesuatu padanya, ponselnya bergetar tiba-tiba. Harvey York mengeluarkan ponselnya, melirik ke layar, dan melihat bahwa itu adalah panggilan Charlotte Page. Harvey York sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menjawab telepon. Segera, suara yang agak mendesak datang dari sisi berlawanan. "Perwakilan York, sesuatu terjadi. Sesuatu telah terjadi. Tadi malam, Wilhelm Balmer dari Istana Naga terbunuh. Menurut informasi yang aku dapat, banyak bukti yang memberatkanmu di TKP. Tidak peduli apa, Wilhelm Balmer berasal dari Istana Naga. Masalah ini, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Aku tahu, aku akan pergi sekarang." Harvey York sedikit mengangguk, ekspresinya sedikit serius. Berkat dan kemalangan yang tak tertandingi tidak datang sendiri-sendiri.